Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Sebenarnya ini pagi menjelang siang ya. Tapi pokoknya kapan saja, di mana saja nggak masalah. Yang penting saya Becky Tumewu kembali lagi hadir untuk menemani Anda berbincang tentang masalah kesehatan, masalah penyakit, dan penanganan yang tepat. Di acara apa lagi kalau bukan di acara kita Dunia Sehat hanya di DAI TV. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada menyaksikan acara kita ini ya, Dunia Sehat dalam kondisi juga sehat walafiat ya. Kalau emang lagi kurang-kurang enak badan atau apapun itu, mudah-mudahan segera lewat dan kembali pulih seperti sedia kala. Oke? Nah, tapi pemirsa, apa yang akan kita perbincangkan selalu ada gunanya nih. Kalaupun bukan Anda atau keluarga terdekat Anda yang mengalami, kalau memang teman atau tetangga atau sahabat atau siapapun ya di sekitar Anda mengalami, Anda punya informasinya, oke? Nah pemirsa, pernah nggak mengalami gini, sumbatan pada hidung atau ya hidung mampet gitu ya, tersumbat disertai kesulitan bernafas sehingga harus melakukan pernafasan melalui mulut. Maksudnya adalah supaya bisa napas tuh sampai mangap aja gitu. Gitu, oke. Nah, kemudian bisa juga menyebabkan nih berkurangnya indera penciuman, ya. Nah, kalau iya pemirsa Anda pernah mengalami hal-hal tadi di atas, coba deh cek kesehatan hidung Anda. Karena gejala-gejala yang baru saja saya sebutkan tadi itu adalah ciri-ciri dari masalah polip hidung, oke. Nah, polip hidung ini merupakan pertumbuhan jinak dari lapisan hidung yang berada di dalam rongga hidung. Oke, nah kita akan membahas nih kali ini dalam Dunia Sehat mengenai polip hidung ini. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin ikutan ngobrol nanti ya mengenai topik kita cara mengatasi polip hidung, boleh telepon di 0212903244, oke? Atau bisa juga ikutan komentar via Twitter kami yaitu @daai_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Oke, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita kali ini, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, polip hidung adalah pertumbuhan jaringan pada dinding saluran pernafasan hidung atau pada sinus. Polip adalah jaringan yang lembut, tidak terasa sakit, dan tidak bersifat kanker. Polip memiliki bentuk seperti anggur yang tergantung pada batangnya dan memiliki ukuran yang beragam. Polip dengan ukuran besar bisa menyumbat saluran hidung dan menyebabkan gejala seperti hidung tersumbat, hidung berair, kesulitan bernafas, dan gangguan indera penciuman dan perasa. Pada dasarnya, munculnya polip belum diketahui secara pasti. Namun diduga ada beberapa faktor pemicu, antara lain adanya alergi yang dimiliki, infeksi bakteri, infeksi jamur, dan virus, serta peradangan pada saluran pernafasan. Umumnya penyakit polip akan menyerang orang dewasa yang usianya lebih dari 20 tahun. Nah itu tadi ya pemirsa, kita sudah menyaksikan sekilas tentang polip hidung. Nah bersama dengan saya sudah hadir Dr. Lia Natalia. Beliau adalah seorang spesialis THT KL ya, jadi spesialis THT bedah kepala dan leher dari Ciputra Hospitals. Apa kabar Dokter Lia? Baik. Baik ya, oke. Dokter Lia, kita akan segera mulai nih obrolan kita. Tapi kembali lagi dulu nih dok kepada basic questionnya gitu ya. Pertanyaan yang dasar, sebenarnya polip tuh apa sih dok? Ya, tadi kan sudah diceritakan juga di awal, polip itu sebenarnya pertumbuhan jaringan yang tidak normal, yang tumbuh di mana saja, terutama di selaput lendir istilahnya, atau mukosa, istilah awamnya selaput lendir. Oke, jadi itu namanya polip gitu ya. Biasanya dia juga bertangkai. Iya, oh bertangkai, oke.
dikatakan tadi bisa ada di selaput lendir atau mukosa. Berarti itu kalau di tubuh kita bisa di lokasi mana aja tuh, Dok? Bisa di mana aja, biasanya bisa juga di telinga, di hidung, di sinus, di pita suara juga bisa, bahkan bisa di lambung, di usus besar, usus kecil, kandung kemih, bahkan bisa di rahim dan leher rahim. Oh, oke. Kalau polip hidung, ini apa, Dok? Kalau polip hidung sama seperti tadi, jadi suatu massa atau yang tadi pertumbuhan jaringan yang tidak normal yang terletak di rongga hidung atau bisa juga di sinus. Nah, itu seperti itu, dan biasanya dia permukaannya licin, berwarna keabu-abuan, tidak mudah berdarah. Dan itu kalau satu dia kan bertangkai kelihatan, kalau banyak seperti buah anggur, jadi banyak tangkainya. Oh, jadi kayak gitu ya, anggur, banyak gitu ya, rimbun gitu ya. Oh, oke. Nah, kalau penyebab dari polip hidung ini biasanya apa tuh, dokter? Penyebabnya sebenarnya penyebab pasti belum diketahui secara pasti, tapi ada beberapa dikaitkan, ada beberapa 3 faktor terutama. Yang pertama itu karena peradangan yang kronis. Jadi ada peradangan kronis di rongga hidung dan sinus, itu bisa menjadi faktor resiko. Terus yang kedua itu bisa selain dari peradangan itu, dia juga karena adanya ketidakseimbangan saraf otonom atau ketidakseimbangan vasomotor. Nah, yang ketiga dia ada adanya ini lapisan dari si mukosanya itu atau selaput lendirnya itu tekanan di dalamnya terlalu tinggi sehingga menyebabkan gampang bengkak selaput lendirnya dan jadi gampang juga terjadi polip. Oke, jadi memang macam-macam ya penyebabnya ya, Dok. Memang belum jelas, tapi ada beberapa teori dan dikaitkan dengan tadi 3 hal faktor. Oke. Nah, Dok, apakah ada riwayat-riwayat penyakit tertentu yang bisa memicu adanya polip di hidung ini? Ada riwayat-riwayatnya ya, tadi balik lagi seperti tadi, proses peradangan kronis, misalnya rinitis alergi, terus ada juga rhinosinusitis yang kronis, asma, kan tadi bareng rinitis alergi dan asma tuh berkaitan. Lalu bisa juga alergik fungal sinusitis, bisa juga ada beberapa intoleransi dari alkohol atau aspirin, itu juga faktor resiko untuk terjadi polip, dan beberapa sindrom seperti Young syndrome atau Church-Strauss syndrome itu juga ada faktor resiko untuk menjadi polip sih. Oh, oke. Jadi macam-macam juga ya, banyak juga situasi ataupun faktor yang bisa memperparah nih ya, bisa menyebabkan polip ini. Oke, Dok, kita break sesaat, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Dan untuk Anda pemirsa, bila Anda ingin ikutan ngobrol bersama dengan Dr. Lia Natalia ya, beliau adalah spesialis THT bedah kepala leher dari Ciputra Hospitals. Dan topik kita kali ini adalah cara mengatasi polip hidung. Silahkan nanti bisa langsung telepon di 0212903264. Tapi sekarang kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Dunia Sehat hanya di DAI TV. Ya pemirsa, kembali lagi ya, kita di acara Dunia Sehat dan bersama dengan saya Becky Tumewu, bersama dengan narasumber kita Dr. Lia Natalia, spesialis THT bedah kepala dan leher dari Ciputra Hospitals. Nah, untuk Anda yang baru saja nih sampai di depan televisi dan kemudian mengikuti udah acara Dunia Sehat nih gitu ya. Ketinggalan segmen yang pertama. Oke, kita sedang bahas tentang bagaimana cara mengatasi polip hidung ya pemirsa. Jadi kalau Anda pernah mengalami misalnya rasanya hidung tersumbat, kemudian susah bernafas gitu ya, kayak ada yang nyumbet nih, nggak bisa napas padahal lagi nggak kena flu gitu ya, atau bahkan indera penciuman jadi melemah. Nah, kali-kali nih jangan-jangan Anda terkena ini nih polip hidung. Karena itu kita sedang membicarakannya dengan
dengan Dr. Lia Natalia. Dan untuk Anda yang mau telepon untuk ikutan bertanya-tanya silakan di 021 290 32644 atau bisa juga via Twitter kami yaitu @daai_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat ya. Oke, lanjut lagi sama Dokter Lia nih obrolan kita. Tadi kan dok, saya sempat bertanya tentang riwayat penyakit tertentu apa sih yang bisa memicu hadirnya polip hidung ini ya dokter ya. Nah kemudian kalau tadi dikatakan ada sinusitis dok ya. Kalau sinusitis tuh apa ya dokter ya? Jadi sinusitis sekarang istilahnya bukan sinusitis lagi sebenarnya rhinosinusitis. Oh, rhinosinusitis. Ya, rhinosinusitis. Kenapa? Karena sinusitis sendiri nggak bisa berdiri sendiri. Jadi peradangan pada sinus pasti ada terjadi peradangan juga pada hidung. Karena dia drainase cairan dari sinus pasti ke hidung berhubungan. Jadi sekarang istilahnya rhinosinusitis. Nah, rhinosinusitis itu apa sih? Rhinosinusitis itu peradangan pada selaput lendir tadi, hidung dan sinus yang ditandai dengan adanya dua gejala atau lebih, di mana salah satu gejalanya harus hidung tersumbat, jadi harus ada hidung tersumbat atau pilek-pilek, harus ada antara itu, ditambah gejala lain seperti nyeri wajah, gangguan penghidu, itu definisi dari rhinosinusitis. Nah dokter, kalau jadi apakah setiap pasien sinusitis itu pasti akan mengalami yang namanya polip ini? Tidak semua, jadi tapi rhinosinusitis ini kan ada yang akut, ada yang kronis. Tapi yang kronis misalnya yang tidak peradangan kronis tadi salah satu penyebab polip itu ya tentunya akan beresiko menjadi polip. Tapi kalau yang rhinosinusitis akut karena infeksi biasa bakteri terus selesai sembuh ya tentu tidak ada resiko menjadi polip. Jadi tidak semuanya nggak jaminan bahwa kalau sinusitis pasti berakhir dengan polip hidung nih, atau ini sinusitis gara-gara polip hidung nih, nggak semua nggak begitu ya. Tetapi bisa jadi ada kasus-kasus tertentu dari sinusitis bisa menjadi polip hidung, begitu ya dokter ya. Nah dok, siapa aja nih dok yang bisa terkena polip? Dari segi umur, dari segi mungkin laki-laki perempuan gitu, gimana? Kalau siapa aja yang bisa terkena polip memang semua usia bisa. Tapi usia atau insiden tertinggi itu sekitar usia 30 sampai 60 tahun. Di mana ya laki-laki resikonya lebih besar daripada perempuan. Kurang lebih perbandingannya 2-4 banding 1. Karena mungkin laki-laki kan terpapar atau bekerja di luar ruangan mungkin lebih banyak dibandingkan perempuan, terpapar polusi asap rokok, seperti itu sih. Wah rupanya pengaruh juga ya dok ya. Jadi memang karena gaya hidup pria dan perempuan tuh beda gitu ya dok karena ya. Dari data juga seperti itu sih. Nah dok, bisakah dikatakan bahwa polip itu terjadi karena memang bawaan atau ada faktor genetiknya dok? Memang jadi penderita polip berkaitan dengan faktor genetik, karena pada penelitian dilihat ternyata pasien-pasien dengan penderita polip itu memiliki kurang lebih 14% riwayat dari keluarga polip juga gitu, penderita polip. Jadi faktor genetik ada. Salah satunya kan misalnya tadi faktor predisposisinya rinitis alergi. Ya, rinitis alergi kan banyak yang diturunkan, memang genetik juga ya. Dari situ juga bisa gitu. Jadi memang karena lebih kepada penyebabnya gitu ya dok ya. Karena memang tapi memang ada kaitan juga sih genetik. Alergi itu kan juga bawaan, jadi ya otomatis polipnya juga terikut gitu ya dokter ya. Nah dok, kalau bicara gejala polip tadi kan sudah sempat juga saya sampaikan bahwa antara lain susah napas, seperti hidung tersumbat, kemudian bahkan saking susahnya sampai harus colong-colong bernafas dengan mulut gitu. Sebenarnya apa aja dok? Seperti apa? Kemudian apa lagi gitu selain apa yang sudah kita sampaikan? Ya tadi kan benar yang hidung tersumbat mungkin pada stadium awal atau derajat awal polipnya masih kecil belum hidung tersumbat, tapi kalau yang sudah masif bisa sampai tersumbat.
Nah, kalau yang masif dua-duanya, jadi tersumbat dua-duanya, kadang nafas dari mulut. Lalu pasti dia ada pilek-pilek atau ada lendir, bisa bening, bisa kuning, baik keluar di luar pileknya atau ke belakang. Istilahnya itu post nasal drip gitu, ada lendir di belakang hidung. Terus bisa juga gejalanya itu ya pasti kan karena tersumbat itu kan gangguan penghidu. Jadi penciuman itu penghidunya juga terganggu. Lalu karena tersumbat itu juga kan kita pilek aja suara kita sengau. Betul. Apalagi ada massa atau ada jaringan itu. Jadi kan pasti suaranya juga sengau. Suaranya beda, bindeng-bindeng terus misalnya sengau gitu. Ya kayak gitu. Jadi kalau sudah ada memang mengalami gejala-gejala yang demikian, lebih baik periksa lah ya. Ya, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Nah itu ya pemirsa ya. Baik dokter, kita break dulu sebentar ya pemirsa. Kita akan break sebentar. Nanti kita sambung lagi ngobrol sama dokter Lianya, dan nanti akan ada kesempatan untuk Anda yang mau telepon untuk ikutan ngobrol cara mengatasi polip hidung di 021 290 32644. Nah, sekarang saya punya info sehat nih untuk Anda pemirsa. Info sehatnya adalah makanan yang kaya akan antioksidan. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, seperti yang telah diketahui, jika buah dan sayuran memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, yang dapat membantu melawan bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh dan memperlambat kerusakan oksidatif. Dan berikut ini merupakan buah dan sayuran yang sangat kaya akan antioksidan. Tomat merupakan sumber vitamin A, C, dan E, dan sejumlah mineral penting yang memiliki kemampuan sebagai antioksidan. Tomat mengandung sejumlah pigmen alami berupa karotenoid, antara lain beta-karotin, likopen, lutein, beta-kriptosantin. Apel. Menurut Institut Kanker Nasional Amerika Serikat, apel mengandung flavonoid paling banyak jika dibandingkan dengan buah-buahan yang lain. Zat ini mampu menurunkan resiko terkena penyakit kanker paru-paru sampai dengan 50%. Selain itu, kandungan fitokimia dalam buah apel juga berfungsi sebagai antioksidan yang melawan kolesterol jahat atau LDL, low density lipoprotein, yang potensial menyumbat pembuluh darah. Anggur. Nutrisi yang terkandung pada anggur adalah artarik acid, malic acid, pektin, tanin, flavon glikosid, flavonoid, resveratrol, mineral serta vitamin. Semakin gelap warna anggur, maka semakin tinggi kandungan flavonoidnya. Flavonoid merupakan antioksidan yang dapat melindungi kerusakan pembuluh darah dan mencegah penggumpalan trombosit. Buah anggur juga berkhasiat menjadi pencahar ringan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengobati gangguan pencernaan dan juga penawar racun. Buah ceri. Ceri kaya akan vitamin C dan dapat membantu mengatur tekanan darah, serta kaya akan serat pencegahan kanker. Beta-karotin yang terkandung di dalamnya mampu membantu mencegah kanker secara efektif. Selain itu, ceri dapat juga meningkatkan kekebalan tubuh, serta mengurangi resiko infeksi pernafasan atau flu dan pilek. Kacang-kacangan. Kacang merah mempunyai tingkat tertinggi dalam kandungan antioksidan. Kacang-kacangan merupakan makanan antioksidan terbaik di antara keluarga sayuran. Kenari peringkat kedua di antara kacang sebagai makanan dengan kandungan antioksidan yang besar. Bawang putih. Dikatakan bahwa semakin tua bawang putih maka akan lebih mengandung antioksidan. Bawang putih dapat membantu melindungi terhadap radikal bebas, kanker, kolesterol tinggi, dan dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk tekanan darah tinggi. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali ya obrolan kita bersama di acara Dunia Sehat bersama dengan Dr. Lia Natalia. Beliau adalah spesialis THT dan juga bedah kepala leher dari Ciputra Hospitals ya. Kita masih membahas tentang cara mengatasi polip hidung. Yang mau telepon dan tanya-tanya langsung pada Dr. Lia silakan di 021 290 32644. Oke. Nah, sambung lagi sedikit. Dok, tadi kan kita udah bicara tentang gejala ya dok ya. Nah, kalau gejala-gejala yang tadi dokter sudah sebutkan itu sudah mulai hadir gitu. Apa sih dok yang pertama-tama harus kita lakukan? Ya segera ke dokter THT untuk diperiksakan apakah sesuai atau apa hanya
pilek-pilek biasa atau penyakit yang lain, tapi pasti dokter THT. Oh, jadi bisa langsung diperiksa, bahkan langsung bisa ditentukan diagnosanya. Oke. Pemeriksaannya seperti apa tuh, Dok? Pemeriksaan mulai dari yang sederhana itu dengan rinoskopi anterior, jadi dilihat rongga hidungnya memakai spekulum hidung. Lalu bila polipnya sudah mulai maksudnya masih kecil atau lebih di dalam, itu kita memakai nasoendoskopi. Jadi pakai endoskopi yang kaku atau rigid masuk ke dalam rongga hidung biar melihat lebih detail yang di dalamnya. Lalu yang bila ada misalnya ada polip, bisa kita lakukan biopsi, yaitu diambil jaringannya sedikit untuk dikirim ke sampelnya ke lab untuk dipastikan ini benar polip atau bukan misalnya. Itu namanya pemeriksaan histopatologi. Nah, setelah itu bila perlu kita juga bisa melakukan pemeriksaan CT scan. Jadi pakai CT scan untuk melihat rongga-rongga sinus yang lain dan anatomi dari hidung itu sendiri, atau polipnya udah sampai di mana aja gitu lokasinya. Oke. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan yang betul-betul seksama ya, dokter ya. Oke, nah Dok, ini ada penelpon, coba kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang, dengan siapa ini? Dengan Ibu Suryani, Dok, di Ibu Depok. Suryani di Depok. Oke, Iya. Ibu Suryani di Depok, apa yang mau ditanya, Bu? Ini Dok, tadi kan saya dengar polip sering terjadi di usia 22 ke atas ya, Bu, ya Dok ya. Tapi ini anak saya masih usia 3 tahun 2 bulan. Malah kalau malam sering hidungnya mampet gitu. Tapi bukannya sedang pilek, nggak sedang pilek. Oh, jadi tidak pilek atau pilek, sering mampet hidungnya? Iya. Oke. Udah berapa lama tuh, Ibu? Ada kayaknya sebulan, Bu. Oh, udah sudah pernah saya bawa berobat, dikasih obat. Ya. Cuma kalau obatnya udah habis, begitu kayak lagi. kambuh lagi. Oke. Baik, dokter ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Ibu, tadi anaknya usia 1 tahun 3 bulan ya? 3 tahun 2 bulan, Dok. 3 tahun 2 bulan. Itu yang tersumbat selalu sisi yang sama, terus menerus atau hilang timbul? Hilang timbul. Nah, kalau misalnya hilang timbul, belum tentu itu polip, Ibu. Oke, jadi itu jadi cukup dokter pertanyaannya? Ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau gitu Ibu Suryani kita akan coba jawab pertanyaannya ya. Jadi Dok, itu bukan polip kalau hilang timbul? Belum tentu, kita harus pemeriksaan lebih dalam lagi. Kan ibunya ngeluh hidung tersumbat, memang ada pilek-pilek. Nah, itu kan salah satu gejala rinitis atau rhinosinusitis juga bisa. Nah, tadi ibunya bilang juga tersumbatnya hilang timbul. Karena kalau polip kan suatu masa. Betul. Ya itunya tersumbatnya di situ terus, dan biasanya sih terus menerus. Tergantung polipnya masih kecil atau besar. Biasanya kalau yang besar ya terus menerus, nggak mungkin hilang timbul. Nah, tapi untuk lebih baiknya sih diperiksakan ke dokter THT untuk dilihat lebih dalam, maksudnya di hidung anaknya. Walaupun semua usia kan bisa, memang insidensi tertinggi itu 30 sampai 60 atau ada juga yang bilang 20 ke atas lah. Oke. Tapi untuk memastikan ya harus di pemeriksaan fisik yang tadi kita sudah bilang, rinoskopi anterior, nasoendoskopi gitu. Oke. Jadi memang paling banyak antara usia 20-an sampai 60, tetapi bukan tidak mungkin anak-anak pun terkena polip hidung ini ya, Dok ya. Jadi yang harus dilakukan oleh Ibu Suryani adalah pergi ke dokter dan harus diperiksa lebih seksama, Ibu. Nah, tadi kayaknya kalau Ibu sudah dikasih obat anaknya dan sudah mereda, barangkali ini apa nih, Dok? Barangkali memang alergis yang tadi seperti dikatakan ya. Oke. Nah, berarti memang dijaga supaya tidak seringkali terjadi, karena kalau seringkali terjadi bisa mengarahnya kemudian terjadi polip hidung itu ya, dokter ya. Oke. Baik. Demikian ya, Ibu Suryani sudah dijawab pertanyaannya. Untuk Anda yang masih punya pertanyaan, silakan bisa di 0212903264. Nanti saya kasih kesempatan buat tanya langsung sama Dokter Lia, oke? Nah, Dok,
berarti tadi kita sudah membahas kalau mengalami gejala harus segera diperiksa, ya kan? Nah, kemudian tadi dokter kan mengatakan bahwa periksanya mesti ada, ya kan, ada kamera yang masuk dan lain-lain. Kalau pakai tangan aja biasa, Dok, nggak bisa ya? Nggak bisa dipastikan atau gimana? Kalau misalnya masuk tangan biasa, kalau polipnya kecil ya tentu tidak terabat. Kalau kecuali polipnya sudah masif yang penuh, misalnya dimasukin pakai jari atau ini, bisa. Tapi kalau memang pakai tangan aja sih ya tentu tidak bisa. Tadi aja dokter THT perlu kamera masuk ke dalam misalnya untuk memastikan. Jadi memang perlu supaya hasilnya lebih detail dan lebih akurat gitu ya, Dok ya. Nah jadi tadi pemeriksaan juga sudah dibahas. Apakah bisa berujung pada komplikasi-komplikasi tertentu, Dok? Bisa. Jadi kalau polip hidung itu kan tadi masanya menutupi rongga hidung dan drainase sinus ke hidung. Otomatis tadi salah satu komplikasinya jadi rhinosinusitis karena drainasenya ke rongga hidung dari cairan dari sinus ke rongga hidung terhambat. Akhirnya rhinosinusitis. Rhinosinusitis juga bisa kalau tidak teratasi dengan baik bisa bengkak di sekitar mata, bisa sampai infeksi selaput otak, sampai infeksi otak. Terus bisa juga dari polipnya sendiri yang tadi hidung tersumbat kan sering nafas dari mulut, kadang hidung mendengkur. Bahkan kalau yang udah masif bisa yang namanya OSA itu obstructive sleep apnea dari hidung yang tersumbat. Itu dari OSA itu bisa menyebabkan kelainan juga dari jantung paru. Jadi komplikasinya banyak. Aduh, jadi jangan dibiarkan ya, dan kita nggak boleh sampai tidak aware gitu ya, dokter ya. Harus selalu waspada nih pemirsa, bukan hanya untuk kita yang orang dewasa, tetapi justru juga kita harus memperhatikan anak-anak ya yang mungkin masih belum jelas keluhannya, tetapi ada tuh misalnya susah bernafas dan lain-lain. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali obrolan kita sesaat lagi ya pemirsa. Untuk Anda yang mau telepon juga boleh masih ya di 021 290 32644. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda kembali lagi untuk mengikuti info sehat, yaitu cara menjaga kesehatan hidung. Pemirsa Dunia Sehat, hidung merupakan panca indera manusia yang memiliki peran penting, antara lain sebagai indera penciuman dan bernafas. Oleh karena itu harus dijaga kesehatannya. Dan berikut ini beberapa cara menjaga kesehatan hidung. Lindungi hidung dari debu dan polusi lainnya. Hal itu akan menyebabkan hidung Anda menghirup zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan Anda. Debu serta udara yang telah tercemar yang terhirup akan membuat hidung menjadi kotor. Nah, untuk melindungi organ tersebut, maka sebaiknya Anda menutup hidung atau menggunakan masker selama beraktivitas di luar ruangan. Berusaha menghindari sumber alergi. Jika Anda seorang penderita alergi, maka yang perlu dilakukan adalah meminimalkan kontak dengan sumber-sumber alergi seperti debu, serbuk sari, bulu binatang, maupun sumber lainnya, guna mencegah kerusakan pada organ hidung dan sinus Anda. Meningkatkan kualitas udara yang bersih di lingkungan. Ini merupakan salah satu langkah sederhana dalam upaya melindungi hidung dari hal-hal yang dapat merugikan kesehatannya. Antara lain dengan cara mencuci gorden maupun spray tempat tidur secara rutin, mengganti karpet lantai dengan ubin kayu, bersihkan mainan anak-anak dari debu kotoran. Pergunakan filter udara, lengkapi rumah dengan ventilasi atau jendela. Penuhi asupan cairan dalam tubuh. Memenuhi asupan cairan dalam tubuh akan sangat bermanfaat untuk menjaga agar organ sinus dan hidung agar tetap lembab. Hal tersebut dapat mempromosikan hidung yang lebih sehat dan kurang rentan terhadap serangan infeksi penyakit berbahaya. Membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun. Langkah tepat dan cukup mudah dilakukan. Untuk terhindar dari berbagai macam penyakit yang dapat menyerang hidung, dengan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Bersihkan hidung dengan air garam. Sebuah studi telah menunjukkan bahwa membersihkan hidung dengan organ sinus dengan menggunakan larutan garam hangat dapat membantu menurunkan resiko infeksi maupun masalah kronis lainnya pada organ tersebut. Anda juga dapat menggunakan produk-produk pembersih hidung yang saat ini telah banyak dijual di apotek-apotek.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai cara mengatasi polip hidung ya. Bersama dengan Dr. Lia Natalia, beliau adalah spesialis THT bedah kepala leher ya. Dari Ciputra Hospitals, dan masih ada kesempatan untuk Anda yang mau telepon di 021 290 32644, atau kalau mau sekedar mengirimkan komentar ya, silakan lo pemirsa via Twitter kami yaitu @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Oke. Nah, Dok, tanya lagi nih Dok ya, sebelum kita menerima lagi penelpon. Kalau sudah diperiksa, tadi kan udah bergejala, kemudian diperiksa dengan seksama gitu ya. Kemudian dinyatakan, oh iya bener nih ya. Terus pengobatannya seperti apa? Ya, tujuan utama pengobatan polip tentunya pertama mengurangi ukuran polip. Oke. Terus kedua mengembalikan jalan nafasnya yang di hidung yang tadinya tersumbat jadi kembali bisa bernafas lagi. Terus ketiga dia juga bila tadi kembali nafas lagi ya penciuman juga kembali normal. Terus gejala-gejala juga untuk meredakan gejala. Lalu mencegah komplikasi dan mencegah tujuannya ini mencegah juga kekambuhan dari polip. Nah, pertama jadi pengobatan polip itu tergantung dari derajatnya polip. Jadi menurut Lund and McKay dibagi menjadi 3 derajat. Derajat yang pertama itu polip masih kecil, jadi adanya di meatus medius atau celah di antara sinus dan dinding samping rongga hidung. Masih kecil, itu kalau masih kecil kita bisa lakukan hanya medikamentosa, misalnya semprot hidung kortikosteroid. Jadi belum operasi masih bisa. Kalau derajat 2 itu udah lebih besar lagi, sudah lebih turun ke rongga hidung, tapi belum sampai ke konka inferior. Itu konka itu lekukan yang ada di bagian paling bawah, dia belum sampai situ. Itu bisa kalau sudah derajat 2 kita lakukan medikamentosa, semprot hidung itu dan operasi. Nah, kalau yang derajat 3 tentunya polipnya sudah lebih besar lagi. Jadi sudah masif, sudah memenuhi kafum nasi atau rongga hidung. Nah, itu harus dioperasi. Gitu. Jadi tergantung derajat polipnya sih. Jadi tergantung seperti apa keparahannya dan itu baru memutuskan penanganannya bakal kayak apa juga gitu ya Dok ya. Harus cek dulu. Oke. Baik, nah ini ada penelpon lagi dokter, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang, dengan siapa ini? Selamat siang Bu, dari Pak Warsono nih Bu. Pak Wartono, di mana Pak Wartono? Di Cipinang. Oke, Pak Warsono ya, di Cipinang. Oke, Pak Warsono, apa yang mau ditanyakan? Gini, istri saya tuh selalu kupingnya berdengung gitu Bu. Kuping berdengung? Iya, berdengung. Terus saya ke dokter. Ke dokter bilangnya katanya ada sinusitis. Ada apa? Sinusitis, ya. Sinusitis mungkin. Sinusitis, Pak. Sinusitis. Iya, sinusitis. Jadi saya begitu selalu berdengung. Saya ke THT, kata dokternya, kalau Pak ini dari hidung nih, gitu Bu. Nah, pas saya ke dokter itu, saya ke Hermina, bilangnya begitu, ini dari hidung Pak, THT gitu. Nah, jadi solusinya gimana nih Bu, supaya dia tuh nggak berdengung lagi gitu? Ini adalah masalah kuping berdengung gitu ya. Tunggu Pak Warsono, jangan ditutup dulu. Dok, ada yang mau ditanyain dulu nggak Dok? Berdengungnya itu tadi Pak sudah berapa lama? Ya kira-kira semenjak dia penyakit gula Bu. Ada penyakit gula. Ya, ada penyakit kencing manis ya Pak ya? Nama Bu? Ada sakit kencing manis. Usia istri berapa Pak? Baru anak. Nama Bu? Usia istrinya berapa Pak Warsono? 46. 46, oke. 46, sudah berapa lama mengalami kencing manis atau gulanya tinggi nih Pak? Gulanya sih kira ada 250-an gitu Bu. Sudah berapa lama? Sejak kapan? Sejak ada kali bahasa ada 2 tahunan. Oke, 2 tahunan ya.
Kuping berdengung mulai kapan? Berdengung mulai kira-kira 6 bulan yang lalu dah. 6 bulan, oke. Iya. Baik, dokter cukup dok? Enggak, setiap minum es dia begitu Bu, langsung gitu Bu. Setiap minum es, dingin-dingin gitu Bu. Iya, iya, iya. Jadi hilang timbul ya ada Pak? berdengung gitu. Gitu aja Bu ya. Hilang timbul ya Pak? Hilang timbul Bu, benar. Timbul benar Bu. Apa ini polipnya udah besar atau masih kecil Bu? Apa bisa dihilangin gitu Bu? Ya, apa polip apa bukan gitu juga ya gitu, pertanyaannya Bu, ya. Oke, Bu, terima kasih Pak Warsono. Kita akan coba jawab pertanyaannya. Nah ini ya dokter, memang sih susah ya kalau dokter nggak bisa periksa dulu gitu kan ya. Tetapi kalau yang dokter dengar keluhannya dari Pak Warsono nih gimana menurut dokter? Ya jadi memang benar. Tadi kan keluhannya terutama yang dikeluhkan berdengung. Tapi berdengung juga ada masalah di hidung, maksudnya sering pilek gitu. Nah, jadi memang kan namanya telinga, hidung, tenggorok itu memang jadi satu. Berhubungan ya? Berhubungan. Jadi pada saat memang hidungnya bermasalah atau ya pilek-pilek kan atau ada proses di situ kan terjadi pembengkakan, jadi proses peradangan jadi bengkak. Nah, ada saluran yang menghubungkan hidung dengan telinga. Dulu pas SD mungkin kita juga pernah belajar saluran yang menghubungkan hidung dengan telinga apa? Itu namanya tuba eustachius. Nah, karena hidungnya bengkak terus, di belakangnya itu juga ikut bengkak, akhirnya salurannya juga agak bengkak. Yang harusnya fungsi tuba eustachius itu menyamakan tekanan di dalam telinga tengah dengan udara luar di sini. Nah, pada saat bengkak karena hidungnya bermasalah gitu, jadi ada peradangan, akhirnya tubanya juga nggak berfungsi dengan baik untuk menyamakan tekanan. Akhirnya di dalam tekanannya negatif, kayak kita naik pesawat atau nyelam, itu yang berfungsi itu sebenarnya tuba eustachius. Nah, pada saat pilek, maka bapaknya bilang tadi istrinya kan berdengung, apalagi minum es ya. Pada saat bengkak itu memang jadinya telinganya tuh ada tekanan negatif di telinga tengah, akhirnya telinganya rasanya dengung. Seperti itu, makanya bukan yang diberesin telinga tapi hidungnya dulu. Tadi yang seperti dokter THT-nya bilang, sebelumnya katanya sudah berobat kan. Dibilang masalahnya hidungnya, ya memang benar. Jadi hidungnya diatasi dulu. Nah, tadi Bapak dia juga nanya ini polipnya kecil atau besar, ini ya balik lagi harus pemeriksaan fisik juga. Jadi kontrol lagi ke dokter THT-nya, terus kita lihat lagi di pemeriksaan fisik apakah ada polip atau tidak, itu kan bisa terlihat. Yang pasti memang berdengungnya karena hilang timbul, walaupun juga ada faktor resiko kencing manis tadi, itu bisa juga masalahnya bukan dari hidung juga kalau ada faktor resiko, tapi kan hilang timbul, bisa juga dari sarafnya, tapi kalau hilang timbul kemungkinan besar memang dari masalah hidungnya. Gitu. Nah dokter, kalau kayak istrinya Pak Warsono ini, pemeriksaannya juga apakah harus dengan endoskopi dan lain-lain itu? Pertama sih pemeriksaannya kan bertahap, mulai dari rinoskopi anterior saja juga sudah cukup. Jadi dari pakai spekulum hidung tuh dilihat hidungnya, rongga hidungnya. Bila perlu, misalnya kita mau lihat lebih detail ya baru pakai nasoendoskopi. Tapi pemeriksaan dari sederhana dulu sih, rinoskopi anterior aja cukup. Jadi nggak langsung heboh gitu ya. Baiklah kalau begitu. Nah jadi kuncinya untuk Bapak Warsono, istrinya dibawa berobat dulu yang bener Pak ke dokter THT ya, ke dokter spesialis THT supaya betul-betul bisa dilakukan pemeriksaan yang seksama, jadi ketahuan sebenarnya situasi yang sebenarnya tuh apa sih masalahnya gitu ya, betul ya dokter ya. Oke, baiklah kalau begitu dokter, kita break dulu sesaat ya. Pemirsa, kita break lagi nih, tapi kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan kalau Anda punya pertanyaan untuk dokter Lia ya. Jadi siap-siap saja, tetap ya di 0212903244. Dan jangan kemana-mana karena saat ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti tips kesehatan berikut ini, yaitu gejala polip hidung. Ini dia. Tips kesehatan gejala polip hidung. Sumbatan pada hidung, seperti ada yang menghalangi dan mengganjal. Hidung meler, ingusan, dan pilek. Postasal drip. Lendir yang berlebihan dari hidung mengalir ke tenggorokan bagian belakang, terutama saat berbaring telentang. Penciuman berkurang. Napas lewat mulut karena hidung tersumbat. Mendengkur.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita, masih ada sisa waktu untuk Anda yang mau telepon ya di 0212903244 pemirsa. Karena kita masih nih membahas tentang bagaimana cara mengatasi masalah polip hidung. Bersama dengan Dr. Lia Natalia, beliau adalah spesialis THT bedah kepala leher dari Ciputra Hospitals ya. Jadi Dr. Lia sudah dengan setia menemani kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Paling rajin sih menjawab pertanyaan saya, karena saya yang paling rajin tanya ya dokter ya. Oke, nah dok, sambil menunggu penelpon-penelpon yang lain, dok kalau misalnya tadi kan perlu pemeriksaan terlebih dahulu untuk menetapkan nanti gimana nih penanganan ya kan. Nah salah satunya adalah dengan penanganan bisa dioperasi ya dok ya. Iya. Oke, nah itu kira-kira bagaimana dok? Apa yang harus disiapkan oleh si pasien untuk menjalankan proses operasi ini? Ya, yang pasti untuk pembedahan atau operasi kan nanti dari rumah sakit sendiri akan menyiapkan untuk pasien, misalnya puasa dulu. Nah, cuma proses operasinya sih sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Mungkin nanti yang pasti habis operasi memang hidung ada di tampon. Cuma di tampon itu sekarang juga ada beberapa teknologi, yang kemajuan teknologi. Tamponnya itu juga nggak tampon yang panjang misalnya, atau yang sakit bikin. Aduh, saya dengernya aja ngilu deh rasanya ya. Gimana ada hidung dimasukin gitu ya dok ya? Paling itu sih. Terus proses operasinya juga sekarang ada yang namanya FES gitu, Functional Endoscopy Sinus Surgery. Jadi untuk melihat ke dalam kita bisa lebih detail dengan memakai endoskopi tadi. Jadi ada kamera dengan endoskopi yang kaku atau rigid, kita lihat ke dalam. Jadi anatominya lebih jelas, polipnya juga lebih jelas, dan nggak ada sayatan di luar. Ya. Gitu, jadi memang benar-benar semuanya masuk dari lubang hidung ya. Ya, kadang kan ada yang mikir disayat di luar gitu. Enggak, tenang aja, ini udah maju teknologinya ya, teknologi kedokteran. Oke, baik dokter, ada pertanyaan nih kayaknya dari penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang, dengan siapa ini? Halo. Supati. Ya, dengan siapa? Hai, halo Ibu. Ya, Ibu. Dari Supati. Ibu Dari Sri. Riau. Dari Riau. Oke, Ibu Sri dari Riau. Apa yang mau ditanyakan Bu? Silakan Bu, langsung sama dokter. Ini Ibu, saya sering mengalami hidung berdarah dan tersumbat. Apakah itu gejala polip? Udah berapa? Suka berdarah dan suka tersumbat gitu ya, Bu? Iya, Bu. Oke, tuh dokter tanya udah berapa lama Bu suka begitu? Sudah 3 tahun, Bu. Oke. Ibu sudah pernah periksa ke dokter THT? Belum. Sama sekali? Belum. Tadi hidung tersumbatnya terus-menerus, Bu? Enggak. Kalau musim dingin aja ataupun kena flu. Oke. Berdarahnya terakhir kapan? Yang hidung berdarah? Baru berdarah dia, Bu. Kenapa? Kemarin baru berdarah. Oh, kemarin baru berdarah. Oke. Darahnya banyak Bu Sri? Lumayan. Kayak mimisan gitu atau gimana? Ya, kayak mimisan. Ini lagi pas berdarah itu Ibu lagi pilek-pilek atau suka korek-korek hidungnya? Enggak, kena gosok Bu. Yang sebelah kanan ini aja yang sering kan digosok, gatal kan. Nggak terima gitu kok digosok gitu. Dikorek-korek gitu, digosok. Digosok dan berdarah ya. Selalu sebelah kanan aja ya Bu? Iya. Oke. Baik Ibu Sri, kayaknya cukup nih pertanyaan dari dokter. Kita akan coba jawab ya pertanyaannya. Aduh, saya hampir salah mengerti. Saya pikir Ibu Sri tiba-tiba hidungnya berdarah lagi ngegosok, lagi nyetrika. Ternyata digosok. Oke. Nah ini dokter, bagaimana kira-kira nih dok? Apakah ini karena polip atau hal yang lain?
Ya, tadi dari anamnesa atau dari omongan ibunya kan memang hidungnya tersumbat, hilang timbul. Iya. Terus sudah berlangsungnya juga sudah lama ya, 3 tahun. 3 tahun. Nah, betul. kita harus balik lagi sih dari anamnesa itu kita langsung lagi balik ke pemeriksaan fisik. Tapi ini kan baru anamnesa nih. Kemungkinannya ya satu memang ada sumbatan itu ada massa atau yang paling mengerikan dulu ya misalnya ada massa yang mudah berdarah. Misalnya. Terus kemungkinan yang lebih ringan misalnya itu memang ibunya karena sering pilek ya dari mungkinan rinitis alergi yang karena ibunya juga suka korek-korek gitu, suka gosok-gosok, akhirnya luka di bagian sekat hidung bagian depan. Memang di situ pembuluh darahnya banyak dan pembuluh darah arteri di situ. Pas ibunya bilang pas digosok berdarah, bisa juga dari karena trauma gosok-gosok itu memang sudah bengkak hidungnya terus udah luka, kegosok dikit jadi gampang berdarah itu bisa. Jadi balik lagi ya harus pemeriksaan fisik, harus dilihat langsung benar ada luka di situ atau ada massa lain gitu di dalam hidung, terutama tadi ibunya bilang sebelah kanan. Ya gitu. Kemungkinannya itu antara rinitis alergi atau luka trauma jadi mimisan atau ada massa yang mudah berdarah di dalam rongga hidungnya misalnya. Baik. Dokter terima kasih atas jawaban ya untuk Ibu Sri tadi ya, mudah-mudahan terjawab Bu. Berarti tetap ya Bu harus diperiksa lebih seksama supaya bisa ditentukan penanganan yang paling tepat harus seperti apa, oke? Nah dokter terima kasih atas waktu dan juga tenaga serta informasi yang telah dokter sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi disampaikan oleh dokter Lia bisa menjadi masukan yang positif untuk kita semua ya pemirsa ya. Mohon maaf untuk mereka yang sudah telepon tapi teleponnya nggak bisa diangkat karena tadi banyak juga yang menelepon. Nanti ya kalau ada kesempatan yang lain dan cocok temanya ingin Anda tanyakan silahkan telepon lagi. Nah kritik dan saran pemirsa boleh dikirimkan melalui SMS ke 088981005000. Kalau mau komentar atau pesan apapun ya dikirimkan via Twitter juga bisa @daai_TV dengan hashtag Dunia Sehat. Dan jangan lupa untuk Anda yang belum bergabung bersama dengan kami di Facebook yaitu Dunia Sehat Daai TV. Saya Becky Tumi mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dokter Lia dan juga kepada semuanya pemirsa atas kebersamaan kita. Jangan lupa untuk tetap ikuti lagi perbincangan saya dengan narasumber lainnya mengenai kesehatan ya di acara apa kalau bukan Dunia Sehat. Becky Tumi undur diri, sampai jumpa lagi. Salam sehat.